Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang jejak Kristus. Ketika kita ingin ke suatu tempat dan kita tidak tahu alamat tempat tersebut, maka biasanya karena zaman sudah canggih, maka kita akan menggunakan smartphone atau HP kita dan menggunakan aplikasi GPS atau aplikasi peta. Dan melalui aplikasi tersebut, kita bisa masukkan tempat yang ingin kita tuju dan akan ada muncul suatu garis yang menghubungkan titik kita berada ke tempat yang kita mau tuju. Nah, biasanya ada garis yang terhubung. Kalau kita ingin sampai kepada tempat yang ingin kita tuju tadi, maka kita harus mengikuti garis tersebut, bukan? Ketika garis itu ke kiri, maka kita harus ke kiri. Ketika garis itu ke kanan, maka kita juga harus ke kanan. Kalau kita tidak mengikuti garis yang sudah ada, bisa saja kita tersesat dan kita tidak sampai ke tempat tujuan. Saya melihat garis di sini yang muncul di aplikasi tersebut, di handphone kita. Itu seperti garis jejak. Ya, jejak yang harus kita ikuti agar kita sampai ke tempat tujuan kita. Berbicara tentang jejak, Kristus sudah meninggalkan jejak bagi kita. Ya, Kristus meninggalkan jejak bagi kita supaya kita bisa pulang ke rumah kita yang di surga. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 dikatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Dikatakan di ayat yang baru saja kita baca, Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Ketika kita ingin kembali ke rumah, pulang ke rumah yang di surga, maka kita harus ikuti jejak Kristus. Kita harus ikuti teladan yang sudah diberikan kepada kita. Layaknya seperti garis yang ada di aplikasi handphone, yang kita harus ikuti ke kanan atau ke kiri. Demikian juga dengan jejak yang Kristus tinggalkan bagi kita. Kita harus mengikuti kemana Kristus mengarahkan kita. Entah itu ke kanan, ke kiri, atau lurus, maka kita harus tetap mengikuti jejak tersebut kalau kita ingin pulang sampai ke rumah kita yang di surga. Dan Kristus sendiri juga katakan teman-teman bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi Kristus itulah jalan. Mari kita datang kepada jalan tersebut dan biarlah kita senantiasa mengikuti Kristus, mengikuti komandonya, dan mengikuti jejaknya. Karena di dalam buku My Life Today, halaman 67 paragraf yang kelima dikatakan juga, Ia ingin kita mengikuti jejaknya. Kiranya teman-teman, renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita bingung di dalam dunia ini. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai orang yang tersesat, yang tidak punya petunjuk bagaimana caranya pulang ke rumah yang di surga. Tapi Kristus sudah meninggalkan teladan bagi kita. Kristus sudah meninggalkan jejaknya bagi kita. Dan Kristus mau supaya kita mengikuti teladannya, mengikuti jejak yang Kristus sudah berikan kepada kita. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.